yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita melihat, menotis bahwa pemilih PKS adalah diehard Pak Anies Baswedan. Ini kemudian juga jadi sangat penting sekali. Bukan hanya dalam konteks Jakarta, tapi juga sebetulnya dari sisi afirmasi politik ini kan menunjukkan bahwa proksi-proksi politik kan bisa ditebak gitu ya. Ketika teman-teman diajak untuk bergabung koalisi untuk membangun koalisi besar yang dengan sebutan Kimpres itu kan sebenarnya betul-betul membawa proksi lama politik yang Pilpres kemarin begitu ya, dan konfirmasi ini akan betul-betul bertabrakan lagi dengan sentimen pemilih PKS yang betul-betul dari Pak Anies gitu. Apalagi kemudian kalau dalam konteks Jakarta ya Mas Aldi, kalau misalnya kemudian betul-betul tidak mendapatkan tiket itu, maka sebetulnya kalau saya ditanya siapa yang paling dikecewakan, pasti yang paling kecewa adalah basis akar rumput PKS, karena kemudian mereka adalah die-hard votersnya Pak Anies Baswedan, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Irsubun Arif dari Forum News Network. Sinyal kuat bahwa PKS akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus dan meninggalkan Anies Baswedan itu, dan membiarkan tepatnya Anies Baswedan tidak mendapatkan tiket untuk maju menjadi calon gubernur di Jakarta, ini mengundang reaksi yang luar biasa ya. Kalau Anda menengok ke media sosial ini hiruk pikuk suasananya, bahkan kalau nggak usah jauh-jauh, kalau Anda membaca komentar-komentar di konten-konten saya tentang PKS pun itu rata-rata menyatakan akan meninggalkan PKS, bahwa bila PKS itu memutuskan seperti itu. Benarkah itu hanya kemarahan kalangan netizen dan itu sebenarnya tidak mencerminkan sikap dari pemilih PKS? Nah, ini sangat menarik ini karena tadi malam itu dalam dialog Indonesian Leader Talks di channelnya politisi PKS Mardhani Alisera itu dipaparkan data-data tentang bagaimana profil para pemilih PKS ini dan bagaimana kaitannya dengan Anies Baswedan. Dan yang tadi malam itu mengambil tema dialog itu adalah PKS mau kemana. Harusnya ada Bung Rocky Gerung juga yang tampil di situ, tapi karena Bung Rocky sedang di Perancis kelihatannya mungkin agak sulit untuk komunikasinya. Dan acara ini atau kegiatan itu dipandu oleh Zaldi Panjaitan. Ini juga kader PKS dan juga pembicara selain dari algoritma. Ini yang paling penting nanti kita bicarakan ya, data-data survei yang dilakukan oleh algoritma, yakni Mardhani Alisera sendiri. Sayang tadi malam Mardhani menyatakan dia tidak mewakili PKS tapi lebih mewakili aspirasi pribadi. Ini kelihatannya soal yang sangat sensitif. Nah, mari saya ajak Anda untuk mengikuti pemaparan dari survei yang dilakukan oleh Fajar Nur Said. Ini dari riset dan konsulting algoritma untuk menunjukkan apakah benar bahwa pendukung PKS itu mayoritas adalah die-hardnya Anies Baswedan, dan kalau kemudian PKS itu memutuskan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju meninggalkan Anies Baswedan, maka mereka juga rame-rame akan meninggalkan PKS. Saya diminta untuk memberikan perspektif terkait dengan siapa kira-kira pihak-pihak yang dirugikan dalam konteks arah koalisi PKS dalam membangun peta-peta kolaborasi politik ke depan, gitu ya, baik dalam tingkat Jakarta maupun di tingkat nasional. Oleh karena itu, pilihan saya adalah mencoba melakukan telaah lebih internal bagaimana pemilih PKS itu memberikan mandatori kepada partai untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam konteks koalisi. Jadi kebetulan saya memiliki beberapa data, Bang Haldi, yang kemudian nanti mungkin bisa menjadi titik mula untuk menentukan bagaimana membaca karakteristik dari pemilih PKS, begitu ya kira-kira. Oke, saya akan share screen karena sudah menyiapkan bahan itu.
Ya, ini adalah hasil studi yang sifatnya elaboratif ya. Jadi bukan survei yang khusus dilakukan untuk melakukan assessment terhadap pemilih PKS, tapi dari beberapa survei yang kita punya, datanya kita ekstrapolasi dan hasilnya menunjukkan bahwa sebetulnya ada beberapa karakteristik yang menunjukkan seperti apa pemilih PKS itu memberikan pilihan politiknya, bagaimana mereka memberikan persepsi terhadap konstelasi politik yang berkembang, termasuk juga dalam isu-isu pokok berkaitan dengan konteks pemilu kemarin ya, soal narasi perubahan, misalnya soal politik dinasti dan macam-macam. Oleh karena itu kemudian ini menjadi bahan yang penting bagi saya untuk memberikan intensi ini, mudah-mudahan bisa menjadi titik pijak yang baik buat PKS ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita melihat persepsi masyarakat pemilih PKS terhadap approval rating Pak Jokowi. Ya, kita tahu dalam banyak survei nasional itu tinggi sekali approval rating masyarakat terhadap Pak Jokowi kan. Ada yang 70%, bahkan sampai tembus 80% begitu ya. Nah, data yang kami himpun dari pemilih PKS menarik karena sebetulnya ceruk pemilih PKS itu cenderung cukup kritis ya terhadap memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah Pak Jokowi. Karena dari waktu ke waktu itu, kalau teman-teman lihat kurvanya itu, kurva yang puas memang mungkin ada, terutama pada pertengahan tahun lalu 2023 itu, tetapi sebetulnya ada tendensi juga itu dinamis sekali. Karena awal-awal Juni misalnya itu yang tidak puas cenderung tinggi gitu ya. Dan kemudian itu ketika Desember itu dalam survei itu cukup signifikan tingginya. Oleh karena itu dari ini kemudian kita bisa menarik semacam pijakan bahwa sebetulnya pemilih PKS itu pemilih yang cukup kritis dalam memberikan penilaian terhadap approval rating itu gitu. Meskipun kalau dibandingkan dengan total pemilih nasional mungkin tidak terlalu sebanding. Tapi kalau kita lihat segmentasi pemilih itu sendiri, hasilnya menunjukkan bahwa sebetulnya pola yang ada itu tidak sebangun dengan pola approval rating nasional, begitu ya. Jadi betul-betul ada dimensi kritikal di sana, begitu, teman sekalian. Nah, kemudian juga fluktuasi kepuasan juga menarik ya, karena ini kita tidak punya data yang terbaru setelah pemilu, tetapi kita memberikan proksi bahwa ketika menjelang pemilu 2024 kemarin itu kita selalu menanyakan bagaimana approval rating itu dan kemudian kita cross check dengan pilihan partai politik dan ini menunjukkan gambar yang cukup menarik dari sisi perilaku pemilih PKS. Jadi yang kami sampaikan ini betul-betul menyasar mereka pemilih PKS ya, Bang Hadi dan teman sekalian, bukan yang lainnya. Kemudian siapa pemilih PKS itu? Mereka adalah orang-orang yang memilih partai itu basisnya adalah karena mereka tahu bahwa memilih partai agama adalah kayak semacam mandatori mereka begitu. Sehingga jelas sekali bahwa dari sisi orientasi politik memang para pemilih PKS itu betul-betul sangat sangat solid begitu dari sisi ideologi partai. Oleh karena itu kemudian dalam konteks koalisi yang tadi dibayangkan oleh teman-teman di PKS juga menarik itu menimbang bagaimana arah koalisi yang akan dibangun itu apakah juga sinkron gitu dengan sentimen-sentimen ideologis yang itu sebenarnya menjadi basis kuat dari para pemilih PKS. Meskipun kita melihat bahwa ada juga pemilih PKS yang mereka punya orientasi nasionalisme yang kuat begitu. Tetapi kalau kita lihat gambarnya kan sebetulnya mereka mostly adalah orang-orang yang memberikan basis pemilihan itu pada agama, basis agama atau faktor keagamaan sebagai basis yang sangat kuat dalam memberikan pilihan partai politik. Nah ini juga hati-hati ke depan karena kalau misalnya koalisi itu memberikan ruang atau memberikan posisi PKS berhadapan dengan sekondan-sekondan politik yang misalnya sekular misalnya, apakah itu bisa dikonfirmasi dengan positif oleh pemilih PKS juga itu menjadi tantangan ya ke depan saya kira. Berikutnya adalah, nah ini, dua narasi besar yang kemarin cukup santer di dalam pemilu Pilpres 2024 adalah, pertama soal narasi, perubahan ataukah keberlanjutan, begitu ya, Bang Ali ya, dan teman sekalian. Lalu yang kedua adalah bagaimana publik menilai sikap cawe-cawe politik Presiden Jokowi. Nah, kelihatan betul bahwa sentimen pemilih PKS itu cenderung melakukan afirmasi negatif terhadap politik cawe-cawe Jokowi itu gitu. Jadi kalau kemudian ada narasi untuk melakukan koalisi atau membangun ruang baru, melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang
memungkinkan adanya gabungan dengan gerbong-gerbong yang sebetulnya mereka bagian dari proponen Presiden Jokowi, maka ini tentu saja bertabrakan dengan sentimen negatif pemilih PKS begitu ya. Karena mereka merasa bahwa sebetulnya dalam konteks Pilpres kemarin, sikap terjang dari istana itu cukup direspons sangat negatif gitu. Teman-teman bisa lihat angkanya bahwa sangat dominan sekali mereka mengatakan bahwa mereka tidak setuju terhadap sikap politik istana yang betul-betul terbuka dengan dukungan kemarin itu gitu. Yang kedua adalah bagaimana mereka juga memberikan afirmasi yang sangat dominan sekali terhadap ide perubahan. Nah ini juga menarik karena memang rupanya dari poros politik yang akan terbangun itu antara perubahan ataupun keberlanjutan di sisi yang lain, itu kemudian pemilih PKS itu mutlak sekali memberikan dukungan kepada ide perubahan itu. Yang kita tahu bahwa itu adalah blok yang dibangun oleh pasangan Anies dan Muhaimin kan begitu ya, dan PKS sebagai proponen utama di situ. Nah ini juga mengkonfirmasi lagi-lagi kalau kemudian PKS mau menimbang koalisi politik, hal-hal ini juga akan menjadi problematik karena betul-betul akan berhadapan dengan persepsi dominan dari pemilih PKS yang betul-betul menjadikan fungsi politik seperti narasi perubahan, kemudian juga cawe-cawe itu sangat negatif sekali begitu ya, sehingga itu menjadi pertimbangan yang penting dari sisi internal. Nah, hal yang lain juga adalah bagaimana sentimen mereka terhadap pencalonan Mas Gibran kemarin ya. Kita memberikan testing pada bulan Desember setelah konfirmasi positif dicalonkan, kemudian mereka mengatakan bahwa itu adalah bagian dari dinasti politik ya 76%. Dan oleh karena itu kemudian mereka memberikan penilaian bahwa kondisi demokrasi Indonesia sangat buruk sekali, makin memburuk. Ya, jadi 53% pemilih PKS itu merasa bahwa kondisi demokrasi itu menjadi semakin memburuk karena berbagai macam situasi yang berkembang dalam konteks Pilpres kemarin itu. Nah ini juga hati-hati karena dalam konteks pilihan demokrasi yang sangat buruk sekali itu, sementara kemudian semua orang itu betul-betul sedang menotis ini seperti apa demokrasinya, sementara PKS kemudian mau menimbang koalisi yang berbeda, mungkin akan menjadi arus balik yang menantang dari situ ya gitu. Dan kemudian yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita menotis bahwa pemilih PKS adalah diehard Pak Anies Baswedan. Ini kemudian juga jadi sangat penting sekali. Bukan hanya dalam konteks Jakarta, tapi juga sebetulnya dari sisi afirmasi politik ini kan menunjukkan bahwa proksi-proksi politik kan bisa ditebak gitu ya. Ketika teman-teman diajak untuk bergabung koalisi untuk membangun koalisi besar yang dengan sebutan Kim Plus itu kan sebenarnya betul-betul membawa proksi lama politik yang Pilpres kemarin begitu ya, dan konfirmasi ini akan betul-betul bertabrakan lagi dengan sentimen pemilih PKS yang betul-betul diehard Pak Anies gitu. Apalagi kemudian kalau dalam konteks Jakarta ya Mas Aldi, kalau misalnya kemudian betul-betul tidak mendapatkan tiket itu, maka sebetulnya kalau saya ditanya siapa yang paling kecewakan, pasti yang paling kecewa adalah basis akar rumput PKS, karena kemudian mereka adalah diehard votersnya Pak Anies Baswedan, begitu ya, dari sini. Jadi data-data ini, teman-teman sekalian, menunjukkan bahwa kita bisa melihat prototip PKS dilihat dari perilaku pemilih, basis pemilih loyalnya. Oleh karena itu kemudian, menurut saya harus hati-hati. Sementara kemudian, pada saat yang sama, teman-teman sekalian, kita ini sedang berhadapan dengan sebuah konteks demokrasi yang dari ke hari itu semakin buruk begitu ya. Tadi yang saya sampaikan adalah dari sisi internal. Di sisi luarnya kita berhadapan dengan sebuah fenomena di mana pilkada ke pilkada dari tahun ke tahun itu kemudian gejala untuk membuat kayak semacam peta borong partai itu semakin menguat begitu. Dugaan kita 2024 juga akan lebih kuat lagi dengan adanya koalisi Kim Plus itu kan begitu. Nah, apa akibatnya? Akibatnya pilihan masyarakat menjadi lebih sempit begitu. Jadi ada pola-pola yang agak kurang baik sebenarnya dalam konteks demokrasi, karena sebenarnya dalam konteks demokrasi kan sebenarnya kesempatan bersaing itu kan dibuka selebar-lebarnya. Makin banyak pilihan kan semakin bagus begitu.
Tadi Mas Ali menyampaikan, disebut misalnya tiba-tiba Pak Edi nggak dapat seat begitu ya, dapat tiket, kemudian harus mendukung pasangan lain. Itu kan menjadikan apa namanya kompetisi menjadi karena ada blok yang sangat kuat sekali, yang itu kemudian menjadi tidak punya penantang begitu. Nah, dari sisi kajian demokrasi, saya kira kondisi ini juga menjadi penting untuk ditimbang. Apakah misalnya PKS mau menjadi bagian dari afirmasi ini gitu? Kalau orang memberikan penilaian negatif pada demokrasi, apakah PKS siap untuk misalnya menjadi bagian yang dikenang sebagai proponen apa namanya membuat demokrasi itu gitu? Kalau misalnya bergabung dengan koalisi pemerintahan gitu ya. Sementara kita tahu bahwa banyak sekali evaluasi tentang kondisi demokrasi politik sekarang ini yang menempatkan Indonesia sedang apa namanya betul-betul terjun bebas gitu. Teman-teman bisa menuju pada indeks Freedom House misalnya, atau indeks Economic Intelligence Unit, atau mungkin indeks demokrasi Indonesia dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa sebetulnya kita sedang betul-betul memanen sebuah demokrasi yang kurang baik. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang PKS siap untuk menjadi bagian dari blok itu untuk memanen katakanlah kritik atau apa beban dari itu gitu, untuk diberikan label bahwa proponen demokrasi itu adalah satu PKS itu gitu. Jadi ini juga menyangkut untuk direnungkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah saya menyampaikan bahwa selain kemudian adanya blocking-blocking politik yang sangat kuat di daerah, calon-calon yang afiliasi dengan dinasti politik juga sangat kencang sekali. Dan ini semakin hari juga semakin meningkat. Lagi-lagi pertanyaannya adalah apakah misalnya PKS akan menjadi bagian yang betul-betul mendukung itu gitu, proponen itu gitu. Karena kan sebenarnya banyak sekali evaluasi yang menunjukkan bahwa sebetulnya kita sedang apa namanya sedang mencoba menakar kembali demokrasi dengan cara-cara yang lebih baik begitu ya. Nah, dengan itu semua teman-teman sekalian, saya merasa bahwa yang untuk apa namanya ditekankan adalah kalau PKS itu misalnya masih mau menimbang sisi dominasi preferensi kadernya, maka memang apa namanya ruang untuk membangun koalisi dengan pemerintahan itu memang menjadi tantangan gitu. Kalau memang betul-betul menimbang tadi perilaku kadernya tadi itu. Ya, saya merasa bahwa mengapa sekarang ini partai ID itu menjadi semakin kecil gitu ya dari hari ke hari. Partai politik semakin berjarak dengan pemilih. Ya karena seperti ini gitu. Pemilihnya maunya seperti apa, partainya kemudian punya agenda politik sendiri yang kemudian mereka mungkin paling pragmatis dan sebagainya gitu ya. Sehingga kemudian ada jarak antara apa maunya publik pemilih dengan partai politik. Itu tantangan yang bukan hanya PKS yang punya, tapi juga semua parpol saya kira. Nah, yang kedua juga menurut saya, kita ini kan sebetulnya kita ini punya satu apa namanya satu tugas penting. Parpol itu kan suatu tugasnya adalah agregasi politik dan representasi. So kemudian pertanyaan saya adalah siapa yang akan diwakili oleh PKS dari sisi representasi itu? Jadi PKS itu mau mewakili siapa ketika mau menentukan langkah politiknya? Nah, kalau kita melihat berbagai macam konteks yang tadi saya sampaikan, ya data yang sudah ada tadi itu, representasi politik PKS itu harusnya mengkonfirmasi bagaimana kader dan juga pemilih PKS itu memberikan harapan gitu kan. Harapan bahwa PKS itu adalah sangat identik dengan misalnya perubahan tadi itu. Harapan bahwa PKS itu identik dengan misalnya apa namanya anti dinasti politik gitu ya. Harapan bahwa PKS itu menjadi bagian yang betul-betul partai yang apa menjauhkan diri dari pembusukan demokrasi begitu, maka itu menjadi pilihan-pilihan yang seharusnya menjadi lebih masuk akal dipilih PKS ya. Kecuali ada hal-hal yang praktikal yang kita belum tahu dari sisi pertimbangan elit PKS. Nah, yang kedua, ini sudah ada Pak Mardhani ya. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Kita udah mulai. Matur nuwun Mas Fajar, lanjut. Bang Aldi lanjut, saya dengar. Ya, biar. Nah, ada studi partai politik kontemporer yang kita juga menarik. PKS itu menjadi salah satu partai yang catchy gitu. Ya kan? Kalau kita melihat misalnya data demokrasi itu, kan ada data tentang pelembagaan partai politik di sana. Itu PKS itu menjadi partai yang bahkan sangat positif sekali dari sisi itu. Ya, artinya apa? Ini partai ini punya masa depan untuk dibangun sebagai sebuah partai modern yang kemudian punya basis nilai yang kuat, tapi kemudian juga sangat apa namanya punya fleksibilitas dalam mengakomodasi berbagai macam apa namanya hal-hal terbaru dalam konteks politik gitu.
Nah, apakah kemudian modalitas politik yang sudah ada ini mau ditarik mundur gitu ya dari sisi itu gitu? Karena kita melihat bahwa hal-hal yang menjadi spirit dari PKS itu sebagai partai kader, sebagai partai yang kemudian bersih, sebagai partai yang kemudian tidak punya figur yang apa namanya sistemnya lebih menonjol itu betul-betul bisa dilembagakan gitu. Nah, kalau kita masuk dalam koalisi besar yang ada sekarang ini, maka tantangan kita adalah kita mengafirmasi berbagai macam praktik politik yang itu sangat sangat bagi kami yang menjadi pengamat dan akademisi menjadi problem gitu ya kan di situ, ya kan. Yang terakhir adalah bagaimana kita ini kebetulan terlibat Pak Mardhani dalam diskusi-diskusi Bappenas terkait dengan pelembagaan politik ke depan 2 tahun ke depan. Itu kita ingin membangun sebuah partai politik yang modern, yang dia akuntabel dan berbasis nilai. Saya membayangkan ini kan sebetulnya kurang lebih dengan PKS sekarang ini gitu ya. Basis nilainya udah sangat kentara jelas, tapi kemudian dia nggak menjadi orang yang nggak kaku begitu ya. Modernnya dapat begitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita sudah on track pada jalan itu, mestinya harusnya hal-hal yang menjadi tantangan yang menjebak PKS untuk menarik mundur dari sisi apa namanya truk yang benar itu mungkin harus betul-betul diantisipasi gitu. Tantangannya di situ. Ya memang kemudian kita akan punya kegelisahan dan jangka pendek ya soal bagaimana misalnya kita harus memenuhi berbagai macam tantangan sumber daya finansial atau sumber daya macam-macam yang kita butuhkan, tapi juga kita harus punya pikiran jangka panjang kan sebenarnya kita sudah pada track yang benar. Ke depan ini partai politik yang dibangun adalah partai politik yang betul-betul tadi berbasis nilai modern dan sebagainya. Yang itu menjadi bagian yang betul-betul sedang kita kampanyekan ini. Ada STPP Pak Mardhani dan teman sekalian, sistem partai politik yang sedang disusun oleh BRIN dan juga KPK, yang itu betul-betul menginjeksikan value dasar dari orang berpolitik itu soal etika politik, ya kan? Soal bagaimana misalnya akuntabilitas, soal pendanaan partai politik, kaderisasi, dan demokrasi internal, ya kan? Hal-hal ini ke depan akan menjadi prototip partai politik yang ingin dibangun gitu. Nah, sementara kita kemudian sekarang memiliki tantangan untuk ditarik-tarik ke sebuah ruang yang menjauh dari idealitas norma yang kita bangun itu gitu. Saya kira itu menjadi penting untuk direnungkan karena sekali lagi salah satu basis akuntabilitas yang paling penting dari sifat politik adalah bagaimana melihat anggotanya, kadernya gitu kan. Tadi kami sampaikan dengan sangat detail Pak Mardhani bagaimana profil dari pemilih PKS seperti apa dan bagaimana mereka berlaku dalam konteks pilpres dan pileg kemarin itu soal strategi politiknya masing-masing. Sehingga dan begitu kok rasa-rasanya ini menjadi PR yang besar bagi PKS untuk mengambil pilihan itu ya. Kalau saya merasa bahwa hitungan-hitungan politiknya harus betul-betul ditakar lagi. Apakah ini betul-betul mau mengorbankan satu trek jangka panjang gitu, kalau kita lari maraton gitu, tapi kita kemudian membelok sebentar untuk mengambil satu trek pendek gitu ya. Tetapi mungkin benar seperti Tor yang saya apakah orang itu misalnya kan ingatnya jangka pendek. Tetapi jangan lupa sekarang ini orang akan mengingat peristiwa 2024 itu sebagai bagian dari studi politik yang sangat-sangat menarik gitu. Bagaimana misalnya politik kita itu dikaji sebagai politik yang betul-betul aneh gitu ya dari sisi partai politik itu. Dan pertanyaan adalah apakah PKS kemudian akan dikenang juga menjadi bagian dari poporan itu kalau mau bergabung koalisi itu gitu ya ke depan dalam konteks daerah dan juga nasional. Oleh karena itu kemudian betul-betul menurut saya tantangannya adalah betul-betul melakukan kalkulasi lagi secara lebih cermat begitu. Dan salah satu yang menjadi bagian penting adalah melakukan assessment internal tadi itu, ya, menanyakan kader. Dan kita punya data yang tadi saya sampaikan Pak Mardhani, yang itu betul-betul menunjukkan bahwa origin PKS ya seperti itu gitu. Kalau kemudian kita mau melakukan spekulasi politik yang agak ekstrim gitu, itu akan betul-betul mencerabut dari origin PKS yang tadi luar biasa kuat tadi itu dari si kadernya begitu. Jelas tadi datanya menunjukkan bahwa
memang korelasinya sangat keras ya. Pertama, bahwa pendukung PKS itu adalah Daihat Anies Baswedan. Jadi tidak bisa ditampik kalau kemudian suara PKS pada pemilu kali ini naik cukup signifikan itu ya karena antara lain ada kotel efek dari Anies Baswedan. Yang kedua, nah ini juga yang cukup penting untuk diperhatikan oleh para petinggi PKS, bahwa pemilih PKS itu rata-rata, bukan rata-rata ya, mayoritas adalah mereka yang anti politik dinasti. Jadi ini dua faktor ini yang penting diperhatikan, pendukung Daihat Anies, dan kedua itu adalah anti politik dinasti. Nah, kalau kemudian kemudian PKS bergabung ke Koalisi Indonesia Plus, dan kemudian nantinya apalagi ternyata mereka itu bukan figur mereka yang mendapatkan tiket sebagai calon wakil gubernur berpasangan dengan Ridwan Kamil, tetapi Kaisang putranya Pak Jokowi, ini makin melengkapi apa yang terjadi di Sumatera Utara, karena di Sumatera Utara juga sudah ini, kalau ini sudah bukan wacana lagi, PKS sudah mendukung menantu dari Pak Jokowi, yakni Bobi Nasution, bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus, termasuk juga dengan partai koalisi perubahan yang lain, yakni Nasdem dan PKB. Jadi bagaimana mau dibantah, apalagi argumentasi yang bisa disampaikan oleh para petinggi PKS kalau mereka bukan bagian dari pendukung politik dinasti dan menjegal Anies Baswedan. Ini penting, kira-kira akan jadi pertimbangan, karena saya dengar sejak kemarin berlangsung rapat Majelis Syuro di DPP PKS. Saya Herzubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.